Pernah tidak Anda mendengarkan seseorang menebar janji-janji manis dan Anda hanya bisa senyum-senyum, namun dalam hati Anda sebenarnya ingin lari dari orang tersebut? Kekecewaan dan rasa was-was terasa merasuk batin, karena Anda tahu bahwa janji-janji tersebut hanyalah omong kosong belaka. Ketika seseorang terbiasa memberikan janji palsu, hubungan pun terancam oleh rasa ketidakpercayaan yang menumpuk seiring berjalannya waktu. Lalu, pertanyaan yang mendasar pun muncul. Apakah kita seharusnya terus membiarkan diri terperangkap dalam lingkaran janji tersebut? Apakah Anda terima-terima saja apabila Anda diberi janji dan dibohongi secara terus-menerus? Tentu saja tidak. Kita tidak boleh menerima dengan pasrah. Dan sebaliknya, kita harus mengambil tindakan. Semakin lama kita menerima janji-janji manis, semakin kita akan merusak rasa percaya kita terhadap orang tersebut dan bahkan mungkin kepada orang lain juga. Maka dari itu, penting untuk kita bisa mengidentifikasi atau mengenal ciri-ciri perilaku orang yang hobinya menebar janji manis saja. Dalam suasana hati yang sedih karena hilangnya kepercayaan, maka sahabat terbaik kita adalah logika. Kenapa logika? Karena dalam mengidentifikasi orang yang suka menebar janji, itu sebenarnya mudah. Bisa dilihat dengan mata kepala sendiri. Namun, kadang penilaian kita tersamarkan oleh perasaan kita yang berkabut. Jadi, kita harus kembali pada logika kita dan melihat hal-hal yang janggal dari orang tersebut. Seperti apa hal-hal janggal tersebut? Contohnya, memberikan janji tanpa rencana yang konkret. Jadi orang tersebut memberi janji, tapi kurang spesifik dan biasanya tidak didukung oleh rencana yang konkret. Seperti langkah yang perlu diambil ke depannya. Contoh lainnya, sering memberi alasan. Orang tersebut sering menggunakan alasan atau alibi untuk membatalkan janji. Dan lucunya, alasan tersebut kadang terdengar tidak konsisten atau kurang meyakinkan. Contoh lain lagi yang lebih jelas, pola yang terulang. Jika orang tersebut memiliki riwayat atau sejarah memberi janji palsu kepada Anda atau orang lain, hal itu bisa menjadi tanda yang jelas bahwa kemungkinan besar perilaku tersebut akan terulang lagi. Dan contoh yang terakhir berhubungan dengan sifat orang yang narsistik, yaitu untuk mencari perhatian. Ada beberapa orang yang memberi janji manis untuk mendapatkan perhatian atau merasa diinginkan saja.
tanpa ada niatan untuk benar-benar memenuhi janji tersebut. Jadi, begitulah itu tadi beberapa contoh yang bisa menjadi red flag yang jelas, yang bisa kita jadikan sebagai referensi. Ketika kita bisa lepas dari perasaan sedih dan mengandalkan logika kita akan menemukan jalan keluar untuk menjauh dari orang-orang semacam itu. Niat baik kita pasti akan terbayarkan dengan meniti jalan yang tepat dan dengan menghindari orang dengan energi negatif. Kita akan bangkit dan mencapai tujuan kita. Bijaklah dalam mempercayakan atau menaruh harapan pada orang lain. Jika seseorang sering memberi janji palsu, Anda harus segera sadar dan mengantisipasi dengan harapan yang lebih realistis, agar Anda bisa terlepas dari rasa sedih dan kecewa, dan bisa bangkit untuk lebih mandiri. Prinsip stoikisme mengajarkan pada kita untuk tidak terlalu bergantung pada orang lain, termasuk perilaku orang lain. Jadi, kita harus bisa lebih bergantung pada diri kita sendiri untuk memberikan respon yang tepat, yang memudahkan kita untuk bisa mengendalikan diri kita. Dengan begitu, kita tidak akan terperangkap oleh orang-orang yang suka berkhianat dan lebih bisa memilih orang yang bisa menjaga dengan baik kepercayaan yang kita beri. Selain itu, stoikisme juga menunjukkan kepada kita bahwa kita jangan terlalu bergantung pada orang lain dalam menentukan kebahagiaan dan ketenangan batin diri kita sendiri. Kestabilan emosional kita tidak boleh sepenuhnya bergantung pada janji atau tindakan orang lain. Dengan menerapkan mindset seperti demikian, itu akan membantu kita dalam menjadikan diri kita lebih tahan mental dan tidak mudah terpengaruh oleh ketidakpastian yang berasal dari faktor luar. Stoikisme membuat kita menyadari bahwa kekuatan sejati dalam diri kita bukan terletak pada kemampuan kita untuk mewujudkan harapan yang kita taruh pada seseorang. Namun, kekuatan itu terletak pada kemampuan kita untuk mengelola reaksi kita terhadap situasi eksternal seperti perilaku orang lain yang kurang mengenakan. Seperti kutipan dari seorang filsuf Stoik bernama Marcus Aurelius, yang menyatakan, jika Anda selalu menunggu orang lain untuk membuat hidup Anda bahagia, Anda akan selalu kecewa. Sekian video kali ini. Apabila Anda masih penasaran dengan topik mengenai orang yang suka menebar janji-janji palsu, Anda dapat menonton video berikut. Tadi juga kita membahas tentang stoikisme. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat menonton video berikut. Dan berikut adalah daftar putar video-video mengenai stoikisme.